Nah, halo para sahabat rekan-rekan, terutama para peserta didik, di video kali ini kita akan membahas uji pemahaman halaman 48 nomor 1 sampai dengan nomor 5 Matematika SMP MTS kelas 7 penerbit Erlangga Kurikulum Merdeka. Ini dia contoh-contoh soal yang akan kita bahas. Ini menyangkut penjumlahan dan pengurangan bilangan desimal. Oke, diharap diikuti dari hal lingkar sehingga nanti apa yang kita jelaskan bisa dipahami dengan baik. Yang kita bahas di sini nomor 1 sampai dengan nomor 5. Ini dia soal untuk nomor 4 dan untuk soal nomor 5. Oke, selamat mengikuti. Nah, sekarang kita masuk langsung ke penyelesaian. Nah, perhatikan, hitunglah hasilnya. Yang pertama 0,17 ditambah 0,48. Nah, untuk menjumlahkan pecahan desimal seperti ini, ada baiknya kita langsung buat penjumlahan bersusun ke bawah. Nah, caranya kita tulis 0,47 ditambah 0,48. Triknya dipastikan bahwa komanya harus sejajar. Ini koma harus sejajar. Ini dia. Nah, lalu kita jumlahkan dari angka paling kanan atau paling akhir nih. 7 ditambah 8, 7 ditambah 8 itu 15. Kita tulis di sini 5 atau satuannya 5, sedangkan puluhannya kita tulis di atas angka berikutnya. Kita tulis 1 di sini. Lalu dijumlahkan angka berikutnya, harus lurus ke bawah ya. 1 tambah 1 2 tambah 4 6, berarti ini 6. Oke, lalu kalau sudah sampai ke koma, turunkan komanya. Sudah diturunkan komanya, jumlahkan angka sebelum koma. Ini 0 tambah 0, 0. Maka hasilnya sama dengan 0,65. Jadi 0,17 ditambah 0,48 itu sama dengan 0,65. Oke, kita lihat lagi bagian B. 0,456 ditambah 0,627. Nah, sama seperti bagian A. Ini komanya harus sejajar ya. Itu harus perlu diingat. Ini komanya harus sejajar. Lalu kita jumlahkan mulai dari angka terakhir satu-satu. 6 ditambah 7, 6 ditambah 7 itu 13. Tulis 3 di bawah. Lalu satunya di atas angka berikutnya. Ini 1. Lalu dijumlahkan angka berikutnya harus lurus. 1 tambah 5, 6 tambah 2, 8. Kita tulis di sini 8. Lalu dilanjut angka berikutnya 4 tambah 6, 4 tambah 6 itu 10. Ditulis 0. Nah, kalau sudah sampai ke koma, turunkan komanya. Tadi ini kan 10. Ini kita tulis 1 di atas angka berikutnya. Nah, kita turunkan komanya. 1 ditambah 0 tambah 0 itu 1. Jadi hasilnya sama dengan 1,083. Maka hasilnya sama dengan 1,083. Kita lanjut bagian C. 6,43 ditambah 7,89. Kita buat penjumlahan bersusun ke bawah. Ini dia 0,43. Ingat koma harus sejajar. 7,89. Kita buat jumlahkan dari angka paling terakhir. Ini 3 tambah 9 itu 2. Kalau lebih dari 10, yang ditulis di bawahnya hanya angka satuannya, sedangkan puluhannya ditulis di atas, atau istilah kita menyimpan. Jadi kita tulis 1 di atas angka 4 ini. Lalu dijumlahkan 1 tambah 4, 5 tambah 3 tambah 8 itu sama dengan 13. Berarti kita tulis 3 di sini. Lalu satunya kita tulis di angka 6. Ini diturunkan dulu komanya kalau sudah sampai ke koma. Satunya di atas angka 6. 1 tambah 6, 7 tambah 7, 14. Kalau sudah habis nggak ada lagi angka, langsung tuliskan 14. Nah, berikutnya bagian D. 8,36 ditambah 45,29. Nah, sama caranya ya, tapi ingat koma harus sejajar. Ini 8,36. Nih, jadi biarkan aja muncul ke samping kiri dia, nggak masalah. Asal komanya harus sejajar. Ini yang penting, patokan kita koma sejajar. Nah, dijumlahkan 6 tambah 9 itu 15. Berarti kita tulis 5, 1 di atas angka 3. 1 ditambah 3, 4. Ditambah 2, 6. Berarti kita tulis 6. Sudah sampai ke koma, turunkan komanya. Lalu tulis, ini kan tadi 6, tidak ada di atas ya. Berarti langsung 8 tambah 5. 8 tambah 5, 13. Kita tulis 3. Nah, masih ada angka di sini. Kita tulis 1 di atasnya, 1 ditambah 4, itu 5. Maka hasilnya sama dengan 53,65. Ini sama dengan 53,65.
Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2, hitunglah hasilnya. Yang pertama, 0,67 dikurang 0,49. Ini kita buat menjadi pengurangan bersusun ke bawah. Ini dia. Nah, caranya mirip seperti penjumlahan, kita buat komanya harus sejajar. Kita buat tanda kurang. Oke, sekarang perhatikan 7 dikurang 9. Kita mulai pengurangan dari angka paling kanannya. 7 dikurang 9 tidak bisa. Kalau ada kasus seperti ini yang dikurangkan lebih kecil dari pengurang, maka kita pinjam satu angka dari depan. Nih, kalau kita pinjam satu angka dari ini kan sekarang 6-nya ini jadi puluhan di sini. Maka kalau kita ambil satu dari sini, ini menjadi ditambah 10. Maka kita kurangi 1 dari 6, 17-nya ini, 7 ini menjadi tambah 10, jadi 17. Nah, jadi sekarang yang kita kurangkan 17 dikurang 9. 17 dikurang 9 itu sama dengan 8. Oke, lalu kita lanjut. 6 dikurang 4, tapi jangan lupa 6-nya ini sudah kita ambil tadi 1, berarti 6-nya tinggal 5. Jadi sekarang 5 dikurang 4. 5 dikurang 4 itu 1. Oke. Nah, kalau sudah sampai ke koma, turunkan komanya. Lalu berikutnya kurangkan angka sebelum koma. 0 dikurang 0 itu 0. Nah, habis ya. Jadi hasilnya 0,18. Oke, bagian B, 4,27 dikurang 6,03. Nah, perhatikan ini pengurangnya yang dikurangi 4,27, pengurangnya 6,03. Artinya pengurangnya lebih besar dari yang dikurangi. Maka kalau kejadian seperti ini ada baiknya langsung ini duluan buat. Jadi 6,07 dikurang 4,27. Nah, jadi kita buat kurang, tapi ingat ini sudah kita balikan tadi, maka hasilnya pasti negatif. Langsung buat dulu negatif di sini. Oke, lalu kita kurangkan mulai dari belakang. 3 dikurang 7 itu tidak bisa, kita ambil 1 dari depan. Maka 0 ini dikurang 1, 3-nya ditambah 10 jadi 13. 13 dikurang 7 itu sama dengan 6, maka kita tulis 6 di sini. Nah, sekarang 0 dikurang 2, 0 dikurang 2 tidak bisa. Kita ambil 1 dari angka 6 ini, maka ini jadi 10. Nah, ini kita kurangi 1, ini jadi 10, tapi ingat, sudah kita ambil tadi 1, berarti ini jadi 9 sekarang. Nah, 9 dikurang 2 itu 7, maka kita tulis di sini 7. Nah, oke, ini sudah sampai ke koma, turunkan komanya. Sekarang 6 dikurang 4, tapi ingat, 6 itu sudah kita kurangi tadi 1, berarti tinggal 5, berarti 5 dikurang 4 itu 1. Maka hasilnya sama dengan negatif 1,76. Jadi sini sama dengan min 1,76. Kita lanjut bagian C. 60 dikurang 0,034. Nah, kita buat. Ini 60 dikurang 0,034. Ingat ya, 60 itu sama dengan 60,0. Maka harus kita sesuaikan ini. Satuan ke satuan, dikurangi. Nah, kita bayangkanlah bahwa 60 itu sama dengan 60,00. Ini dia sama caranya. Supaya ada kita kurangkan ini. Maka sekarang kita kurangkan 0 dikurang 4. 0 dikurang 4 itu tidak bisa. Kita ambil 1 dari depan, berarti jadi 10 ini. Maka ini jadi 10 dikurang 4 itu 6. Nah, ini tadi sudah kita ambil 1. 0 dikurang 3 tidak bisa. Sudah kita ambil 1. Ini ambil dari sini 1 lagi, ini jadi 10, tapi sudah kita ambil tadi 1 kemarin, jadi 9 ini. Nah, 9 dikurang 3 jadi 6. Nah, ini juga sudah kita ambil 1. Sekarang kita ambil 1 dari sini, jadi ini jadi 9. 9 dikurang 0 itu 9. Nah, sudah turunkan komanya, sudah sampai ke koma, turunkan koma. Nah, ini tadi sudah kita ambil 1, berarti ini sebuah aturan. Kalau kita ambil 1 dari sini, dari 6 berarti jadi 10. Tapi sudah kita kurangi tadi 1 jadi 9. 9 dikurang 0 itu sama dengan 9. Nah, ini sudah kita ambil 1 kemarin tadi ya, berarti tinggal 5. Maka hasilnya sama dengan 59,966. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Lanjut kita bagian D, mirip seperti soal C. 70 dikurang 0,0067. Kita buat 70 dikurang, ini sejajar ya, 0,067. Kita buat kurang.
kita bayangkan bahwa 70 itu sama dengan 70,00. Kita tambahkan nolnya sesuai banyak angka ini yang di belakang koma pengurang. Nah, lalu kita kurangkan 0 dikurang 7 itu tidak bisa. Kita ambil 1 dari depan, ini jadi 10. Ini jadi 10 berarti tinggal 10 kurang 7 sama dengan 3. Ini 0 dikurang 6 tidak bisa. Ini jadi 10. Sudah kita ambil tadi 1 kemari, jadi tinggal 9. Sekarang 9 dikurang 6. 9 dikurang 6 itu sama dengan 3. Nah, ini 0 dikurang 0, tapi ingat ini sudah kita ambil tadi 1, bukan 0 lagi. Maka kita ambil 1 dari sini, jadi 10 dikurang 1. Jadi dikurang 1 pinjam kemarin tadi ya. Berarti tinggal 9, 9 dikurang 0, 9. Ini sudah kita ambil 1 kemarin, jadi tinggal 9 ini. Berarti 9 dikurang 0, 9. Oke, turunkan komanya. Ini sudah bukan 0 lagi, sudah kita ambil tadi 1 kemarin. Jadi ini tinggal 9. Maka 9 dikurang 0, 9. Nah, ini sudah kita ambil kemarin untuk memenuhi ini tadi. Maka ini tinggal 6. 6 dikurang yang kosong berarti 6. Jadi hasilnya sama dengan 69,9933. Oke. Nah, lanjut sekarang ke soal nomor 3. Untuk menghadapi lebaran, Tuti ingin membuat 3 baju sesuai dengan modelnya. Ia memerlukan kain tertentu dengan panjang masing-masing 1,75 meter, 1,60 meter, dan 1,90 meter. Tentukan total kain yang diperlukan. Nah, untuk membuat 3 baju, masing-masing satu baju memerlukan 1,75, 1,60, dan 1,90. Yang ditanya total kain yang diperlukan. Berarti ini total kain ini saja kita jumlahkan ya. Maka kita jawab total kain sama dengan 1,75 ditambah 1,60 meter ditambah 1,90 meter. Nah, kita buat penjumlahan ke bawah 1,75. Ingat ya, komanya harus sejajar. 1,75 ditambah 1,60 ditambah 1,90. Ini kita buat jumlah. Nah, caranya cukup mudah. Jumlahkan mulai dari angka paling terakhir, dan satu syaratnya tadi koma harus sejajar. Ini sudah kita sejajar, kita buat 5 tambah 0 ditambah 0 berarti 5. Oke, sekarang kita beranjak ke soal angka berikutnya, angka sebelumnya. 7 ditambah 6 13 ditambah 2 sama dengan 22. Nah, 22 duanya kita simpan di atas 1. Nih, koma diturunkan terlebih dahulu. Jadi sekarang 2 ditambah 1 3 ditambah 1 4 ditambah 1 5. Maka ini 5. Jadi hasilnya sama dengan 5,25. Maka total kain yang diperlukan adalah 5,25 meter. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 4. 6 bulan yang lalu tinggi Amir 142,53 cm dan sekarang tingginya adalah 143,27 cm. Hitunglah perbedaan tinggi Amir sekarang dengan 6 bulan yang lalu. Berarti ada kenaikan ya. Maka perbedaannya kita kurangkan. Tinggi badan 6 bulan yang lalu dengan tinggi badan sekarang. Tinggi badan sekarang dikurangi dengan tinggi badan 6 bulan yang lalu. Ini dia tinggi badan sekarang 143,27. Dari sini ya 143,27 dikurang tinggi badan 6 bulan yang lalu. Ini dia 142,53. Lalu ini kita kurangkan, kita buat pengurangan ke bawah. Ini 143,27 dikurang 142,53. Kita kurangkan langsung. Ini 7 dikurang 3, 7 dikurang 3 itu 4. 5 dikurang 2 tidak bisa, kita ambil 1 dari depan. Berarti ini jadi 12. 12 dikurang 5 itu sama dengan 7. Ini jadi 12 ya, ini jadi 7. Oke, ini sudah kita kurangi 1, berarti tinggal 2. 2 dikurang 2, 0. Maka hasilnya ini 0. Nah, ini sudah 0 semua. Maka kita cukup sampai di sini saja, karena ini tinggal 0, 0. Maka hasilnya sama dengan 0,74. Jadi selisih tinggi badan Amir sekarang dengan 6 bulan yang lalu adalah 0,74 cm. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Ini dia gambarnya. Ada segitiga ABC dengan diketahui panjang masing-masing sisi.
Jadi pertanyaannya, hitunglah keliling segitiga ABC jika diketahui masing-masing panjang sisinya. Ini dia masing-masing panjang sisi. Nah, kelilingnya tentu saja AB ditambah BC ditambah AC. Itu keliling langsung, berarti kita jumlahkan semua panjang sisinya. Maka keliling sama dengan 2,6 cm ditambah 2,3 cm ditambah 1,3 cm. Nah, kita buat penjumlahan bersusun ke bawah. 2,6 ditambah 2,3 ditambah 1,3. Kita jumlahkan. 6 ditambah 3, 9 ditambah 3, 12. Berarti kita tulis ini 2, 1 di atas. Oke, komanya diturunkan. 1 ditambah 2, 3 ditambah 2, 5 ditambah 1, 6. Jadi hasilnya sama dengan 6,2 cm. Maka keliling segitiga tersebut adalah 6,2 cm. Oke, demikian penjelasan kita. Semoga apa yang kita jelaskan bisa dipahami dengan baik. Kalau ada yang kurang jelas, baiknya dituliskan di kolom komentar. Atau bahkan ada pembahasan yang keliru, harap dituliskan di kolom komentar sebagai bahan koreksi kami untuk perbaikan video ini. Sekian dan terima kasih dan semoga bermanfaat.